Bahasa Indonesia, mengabadikan kasanah bangsa. Hai generasi emas Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Rina Jairin Tias dari SMA Negeri 1 Ungaran. Kali ini kita akan belajar mengenai materi teks proposal. Materi kelas 11 semester genap ini ada di kompetensi dasar 3.12, yakni mengidentifikasi informasi penting dari proposal kegiatan atau penelitian yang dibaca. Anak-anakku sebangsa dan setanah air, kalian yang sering berorganisasi tentunya sudah tidak asing dengan teks proposal, bukan? Bahkan di kehidupan nyata, kalian sadari atau tidak, kalian sebenarnya sering sekali bersinggungan dengan proposal, namun itu secara lisan atau secara non-formal. Nah, proposal merupakan istilah dari bahasa Inggris, to purpose. Kata tersebut kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dalam bentukan yang sama, proposal. Pengertiannya adalah tawaran, usulan, perencanaan, dan pengajuan. Proposal bisa dibilang sebagai rencana kerja dari suatu lembaga, instansi, organisasi, maupun kelompok, bahkan perorangan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Nah, dengan adanya proposal, maka tawaran, usulan, dan rancangan kalian akan lebih terarah, lebih jelas alurnya, sehingga akan lebih mudah disetujui dan direalisasikan. Misalnya, apabila kalian memiliki usulan untuk mengadakan perayaan ulang tahun ke-17, apabila rancangan kalian sudah matang, bagaimana nanti konsepnya, bagaimana dekorasinya, berapa biaya yang dibutuhkan, pemasukan yang sudah dimiliki misalnya dari tabungan, sehingga kekurangan dana yang dibutuhkan hanya berapa juta dan lain sebagainya, maka usulan kalian pun akan lebih mudah untuk disetujui oleh orang tua kalian daripada sekadar hanya rancangan angan-angan yang belum jelas. Mah, ibu, besok Sweet Seventeen 17 dirayain ya. Dirayain di mana? Enaknya di mana ya? Aduh, nggak tahu yang enak gimana. Apabila tidak jelas seperti itu, maka orang tua kalian pun akan sulit untuk menyetujui dan merealisasikannya. Nah, untuk itu, mari kita belajar bersama-sama mengenai teks proposal. Kita pelajari lebih lanjut, lebih detail, lebih rinci mengenai bagian-bagian proposal, sehingga apabila kalian memiliki rancangan, ide, usulan, itu akan lebih mudah terrealisasi. Anak-anakku sebangsa dan setanah air, kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur proposal kegiatan. Nah, bagian-bagian dalam setiap proposal bisa saja berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Pada umumnya, proposal kegiatan meliputi dasar pemikiran, maksud dan tujuan, kemudian sasaran, pelaksanaan kegiatan, panitia penyelenggara, anggaran biaya, dan terakhir biasanya diberi penutup. Mari kita bahas secara lebih rinci mengenai bagian-bagian proposal kegiatan. Dasar pemikiran atau latar belakang masalah berisi hal-hal yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan tersebut atau berupa alasan mengapa kita melakukan kegiatan. Nah, hal ini berbeda dengan dasar kegiatan. Dasar kegiatan adalah penjabaran peraturan atau undang-undang yang kita gunakan untuk mendasari kegiatan tersebut, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat dilindungi oleh hukum. Selanjutnya, maksud dan tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini berupa penjabaran hal-hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang ingin dilaksanakan. Nah, selanjutnya sasaran dan ruang lingkup. Bagian ini harus jelas karena bagian ini memuat tentang batasan dari permasalahan. Misalnya berapa target usia dari suatu kegiatan, kebiasaan mereka, serta hal lainnya. Contohnya, jika diskusi tentang pergaulan bebas di kalangan remaja diadakan dengan tujuan peserta yakni para remaja yang masih mencari diri atau identitas. Selanjutnya, waktu dan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan.
Bagian ini menjadi penting karena waktu dan kegiatan akan berpengaruh pada acara dan pihak sponsor. Misal ketika acara tersebut targetnya adalah anak muda, maka pilihan waktu yang baik adalah ketika liburan sekolah ataupun acara di akhir pekan di sebuah pusat keramaian. Nah, faktor tempat dan tanggal ini juga akan berpengaruh pada sponsor yang akan memberi dana. Selanjutnya, panitia. Bagian ini perlu dijelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam suatu acara. Mengingat suatu kegiatan akan memerlukan banyak tim, maka menuliskan mereka di proposal itu hal yang sangat penting. Selain sebagai penghargaan untuk tim pelaksana atau panitia, kehadiran nama mereka juga bisa jadi patokan tentang kualitas suatu acara. Misalnya diskusi tentang pergaulan bebas ternyata mendatangkan narasumber para pujaan remaja. Anggaran biaya. Bagian ini sangat penting karena urusan dana sangat sensitif dalam suatu acara atau kegiatan. Maka dari itu, untuk membuat proposal yang baik hendaknya dijelaskan perihal dana. Berapa dana dari kegiatan tersebut, berapa dana yang bisa ditutupi, dan berapa dana yang kurang. Nah, bagian terakhir adalah penutup. Bagian ini sebaiknya ditulis dengan kalimat halus tetapi bernada ajakan, agar pihak yang diberikan proposal, misalnya pemberi dana, mau menyumbangkan dana mereka untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada bagian ini juga ditulis para penanggung jawab utama yang akan membutuhkan tanda tangan, yang berarti kegiatan tersebut sah dilaksanakan. Nah, unsur-unsur tersebut wajib ada dalam sebuah proposal kegiatan. Jikapun ada penambahan, itu karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan besar yang memerlukan proposal dengan perencanaan yang sangat rinci, misalnya proposal pengajuan bisnis. Jenis proposal ini akan memuat profil perusahaan dan sejarah perusahaan yang mengajukan bisnis tersebut. Nah, untuk itu bagian-bagian proposal bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Anak-anakku sebangsa dan setanah air, demikianlah pembahasan mengenai unsur-unsur proposal kegiatan. Semoga bermanfaat buat kalian. Semangat belajar selalu generasi emas Indonesia. Belajar bahasa Indonesia, mengabadikan khasanah bangsa. Sampai jumpa.